minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Nah, karena kita sekarang masih pandemi, kita jadi masih melakukan pembelajaran secara online. Jangan lupa semuanya selalu jaga kebersihan dan protokol kesehatan ya. Nah, saya Iva Aisyah Priarianto yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Islam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yakni siswa mampu membaca, menghafal, menerjemahkan, menjelaskan, dan mengamalkan ayat-ayat dan hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, siswa mampu mempengaruhi orang lain mengamalkan ayat-ayat dan hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Siswa mampu berpikir kritis terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Dan yang terakhir, siswa mampu mempengaruhi orang lain berpikir kritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, sekarang kita masuk kepada pembelajarannya. Nah, kita simak dulu video pembelajaran berikut ya. Nah, anak-anak, setelah menonton video tersebut, apakah kalian memiliki gambaran mengenai apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Oke, kita langsung masuk saja pada pembahasan pertama, yakni Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, saya akan membacakan Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, surah ini kandungannya apa? Yang pertama, Iqra, bacalah. Kita di sini disuruh untuk membaca oleh Allah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, awali semua apapun yang kita baca dengan membaca basmalah. Nah, kita niatnya juga lillahi ta'ala. Membaca apa saja, tidak hanya ayat-ayat Qur'aniyah saja yang ada di dalam Al-Quran, tapi juga ayat-ayat kauniyah atau fenomena-fenomena alam yang ada di sekitar kita. Kita juga harus mengamatinya dan mencari ilmu sebanyak mungkin.
Nah, di sini kita diperintahkan untuk menjadi orang yang pintar dan berilmu melalui banyak membaca. Nah, jadi kita dapat simpulkan kalau Islam itu sangat mendukung ilmu pengetahuan. Bahkan Allah menyuruh sendiri kita untuk membaca. Yang kedua, Al-Alaq. Judulnya Al-Alaq. Artinya, segumpal daging yang menggantung. Di sini menunjukkan sebuah fase pertumbuhan janin dalam rahim ibu. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang, yakni ultrasonografi. Nah, saat ini manusia membutuhkan ilmu dan teknologi mengenai perkembangan manusia dan janin. Nah, contohnya saat ini ada spesialisasi ilmu kedokteran yang merupakan interpretasi dari pesan yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, kita akan membahas Quran Surah Yunus ayat 101. Saya akan membacakan Quran Surah Yunus ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Qul induru madza fis samawati wal ard. Wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda atau kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Nah, kandungan dari Quran Surah Yunus ayat 101 ini apa? Yang pertama, manusia mempunyai dua kecenderungan yang berbeda, yakni kecenderungan untuk beriman dan kecenderungan untuk kafir, kecenderungan untuk berbuat jahat atau kecenderungan untuk berbuat baik. Nah, bila kita tergoda untuk menuruti nafsu kita bisa saja berbuat jahat. Nah, tapi kita harus ingat kalau manusia dibekali akal dan hati oleh Allah. Untuk apa? Untuk mengendalikan nafsu kita. Nah, sehingga kita bisa terlepas dari perbuatan jahat itu dan berbuat baik. Nah, kandungan yang kedua, kita di sini disuruh untuk berpikir, perintah untuk melihat, juga perintah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Allah itu menyuruh untuk perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, kita disuruh memperhatikan sekitar kita, apa yang ada di langit dan di bumi. Kita bertafakur dan mendalami apa yang ada di sana. Sehingga kita sadar akan keagungan Allah, akan kebesaran Allah, dan lebih bersyukur kepadanya. Nah, yang terakhir, kita akan membahas hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini hadisnya. Kita akan langsung masuk pada artinya dan kandungannya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, menuntut ilmu hukumnya fardu ain. Yang kedua, perjalanan untuk mendapatkan ilmu termasuk ibadah. Yang ketiga, membandingkan bulan dan benda planet mendorong manusia mengembangkan teknologi. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi kalau digunakan sesuai proporsinya akan banyak mendatangkan kemudahan. Dan yang kelima, kedudukan orang berilmu lebih tinggi dari orang yang merupakan ahli ibadah. Oke, sekarang kita masuk kepada kesimpulan pada hari ini. Kesimpulannya, sebagai manusia sebaiknya kita mencermati pesan yang disampaikan Allah lewat Al-Quran, senantiasa memperhatikan sekitar dengan penuh kesadaran akan kuasa Allah, menyimak petunjuknya dan bertafakur, karena pasti ada hikmah di balik ciptaan Allah. Tak lupa kita harus mensyukuri dan mengamalkan petunjuk yang kita dapat dari hasil bertafakur tersebut. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.